Kembali ke Jakarta, 3 pucuk senjata api dan sejumlah dokumen propaganda organisasi Papua Merdeka gagal diselundupkan melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain menyita barang bukti, petugas Polres KP3 Tanjung Priok juga memeriksa 5 orang saksi yang diduga terkait dalam pengiriman dokumen OPM. Tiga pucuk senjata api dan 31 butir peluru ini akan diselundupkan ke Jayapura Rabu. Juga disita bendera Papua Merdeka, puluhan buku dan VCD propaganda. Terbongkarnya upaya penyelundupan setelah petugas kepolisian pelaksana pengamanan pelabuhan atau KP3 Tanjung Priok curiga dengan bungkusan karton yang dikirim oleh seseorang berinisial SM melalui seorang anak buah kapal sinabung. Alamat pengirim di kawasan Jakarta Timur. Polisi memeriksa 5 orang termasuk anak buah kapal yang diduga terlibat dalam anggota jaringan kelompok separatis. Sementara SM sang pemilik barang yang diketahui mantan anggota TNI kabur ke Jayapura. Novi Praharyanto, TPI Jakarta melaporkan. Para nelayan di pesisir pantai selatan belum berani melaut pasca tsunami. Pasca bencana tsunami, sebagian besar nelayan di pesisir pantai selatan Kabupaten Cilacap belum berani melaut. Mereka masih trauma terhadap tsunami. Untuk mengisi waktu, nelayan memperbaiki jaring dan perahu yang rusak. Sebagian besar nelayan di sepanjang pantai Lengkong dan Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah hingga saat ini belum berani melaut. Mereka masih takut karena sebelumnya beredar isu akan ada tsunami kedua. Padahal saat ini merupakan musim panen ikan bagi nelayan. Seorang nelayan, Budiono, menyatakan ikan-ikan besar seperti bawal, tongkol, dan udang sudah mulai muncul. Apalagi sekarang harga ikan di tempat pelelangan cukup tinggi. Nggak melaut ini? Nggak melaut karena ya agak trauma sedikit lah. Trauma kemarin itu? Iya, iya. Takut katanya ada susulan nih mas, jadi saya takut. Oh gitu? Iya, lebih baiknya di rumah lah, sama anak sama perempuan. Oh gitu. Karena tidak melaut, para nelayan memperbaiki perahu atau kapal dan jaring yang rusak. Gelombang tsunami merusak 384 perahu nelayan di Cilacap. Total kerugian dari kerusakan perahu sebesar 4,5 miliar rupiah. Kontributor TPI Cilacap melaporkan. Peringatan dini terhadap terjadinya tsunami terkendala peralatan pendeteksi tsunami. Hingga saat ini hanya seismograf, alat pendeteksi gempa yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk memprediksi terjadinya tsunami. Untuk memastikan potensi tsunami pasca gempa bumi di laut, diperlukan DAT buoy yang mendeteksi terjadinya pergerakan di dasar laut. Kepala Bidang Gempa BMG Suharjono menyatakan Indonesia hanya punya 2 DAT buoy, pemberian pemerintah Jerman yang ditempatkan di Aceh dan Sumatera Barat. Kini alat itu keduanya rusak. Suharjono menambahkan peringatan dini tsunami juga bisa dipantau dengan seismograf yang saat ini berjumlah 24 di seluruh Indonesia. Tapi kendalanya belum ada mekanisme penyampaian informasi yang cepat ke daerah-daerah yang berpotensi terjadi tsunami. Idealnya tadi 160. Kita baru menyangkat 24. Mudah-mudahan dengan kalau sudah terpasang 160, tentunya kita 1 menit atau 2 menit sudah selesai. Sehingga menit ketiga kita sudah tahu. Sehingga kalau misalkan terjadi 10 menit akan ada tsunami, masih ada waktu. Gitu. Beralih ke masalah kekeringan, petani di Margadana, Tegal, Jawa Tengah harus merelakan 35 hektar lahan padinya puso akibat kekurangan air. Musim kemarau membuat debit air irigasi merosot sehingga tidak dapat diandalkan untuk mengairi sawah. Para petani padi di Margadana, Tegal, Jawa Tengah sudah berusaha mendapat air tanah untuk mengairi sawah mereka. Namun sumber air tawar pun sudah habis. Bila disedot, yang keluar justru air asin. Upaya itu dilakukan karena air irigasi tidak lagi dapat diharapkan. Selain debitnya turun, juga karena salurannya tertutup. Akibat minimnya suplai air, padi yang terlanjur ditanam terancam mati.
Salah seorang petani Margadana Wardi mengatakan kerugian yang ditanggung antara 2,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per hektar. Kalau musim kemarau, ini macamnya begini, nggak bisa panen karena irigasinya tertutup oleh rumah-rumah. Dari sebelah barat sampai ke timur itu nggak bisa masuk jalan air. Petani berharap pemerintah daerah memberi bantuan bibit untuk masa tanam berikutnya, sebab kemarau membuat mereka gagal panen sehingga tak punya modal. Kontributor TP Tegal, Jawa Tengah melaporkan. Musim kemarau yang melanda Jakarta menyebabkan penderita diare mulai bertambah. Masalah kebersihan air menjadi penyebab utama sehingga anak-anak merupakan kelompok paling rentan yang akan terserang. Penderita diare yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur meningkat sejak kemarau melanda Jakarta. Saat ini ada 22 pasien, padahal pekan sebelumnya rata-rata 10 hingga 15 pasien. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit atau virus ini umumnya menyerang balita dan anak-anak. Umumnya karena masalah sanitasi lingkungan dan air. Panas, batuk, terus malam-malamnya muntah, jam 11, jam 3. Terus ke rumah sakit sana 24 jam, katanya keracunan. Kenapa tuh awalnya? Itu karena tangan megang kotor gitu, kata dokter sih. Menurut dokter spesialis anak Emma Nurhema, diare disebabkan karena masalah air, pencemaran makanan oleh serangga, serta pemakaian botol susu yang tidak bersih. Banyak kan anak gak direbus, tangannya kotor, main apa langsung beri makan. Pertama makan nyuapin, masih banyak ibu-ibu nyuapin anak pakai stok tangan, nggak pakai sendok gitu kan, banyak sekali ya. Terus ya mungkin juga salah satunya ada pola makan yang berbeda ya. Ada beberapa gejala anak terkena diare, seperti buang air besar berulang dan kondisi badan yang melemah. Pihak rumah sakit menghimbau kepada pasien diberikan larutan oralit serta meneruskan asupan air susu ibu. Diare terutama pada balita sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian akibat kekurangan cairan. Ayudin Novianti, Purwadi Hartono, TPI Jakarta melaporkan. Kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sebagai cara mengatasi demam berdarah masih rendah. Warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur beralasan pemerintah kurang mensosialisasikan antisipasi demam berdarah. Sebaliknya, aparat kelurahan menuding warga tidak mendukung upaya pembersihan. Kawasan Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah di Jakarta Timur yang warganya sering terkena demam berdarah. Memang di wilayah yang dihuni sekitar 900 kepala keluarga ini banyak ditemui genangan air dan saluran air yang tersumbat. Warga berusaha membersihkan lingkungan tetapi tidak terpadu. Menurut mereka, pemerintah kurang mensosialisasikan pencegahan demam berdarah. Tetapi aparat kelurahan menganggap wargalah yang kurang peduli. Sosialisasinya kurang gitu. Terus ya kalau bisa sih rutin gitu tiap hari Minggu gitu. Petugas datang ngontrol gitu. Terus satu lagi Pak, sekalian pengasapan gitu loh. Kadangkala masyarakat tidak peduli. Nah, tidak kepedulian ini disebabkan memang awamnya akan bahaya jumantik itu sendiri. Bahayanya nyamuk demam berdarah itu sendiri. Sehingga kadangkala mereka tutup pintu kalau ada petugas datang. Nah, warga berharap kelurahan membantu perbaikan dan kebersihan lingkungan. Tahun ini ada 55 kasus demam berdarah di Cipinang Melayu. Kelurahan Cipinang Melayu merupakan satu dari 3 wilayah di Jakarta Timur yang rawan terjangkit demam berdarah. Selain Kampung Melayu, juga Duren Sawit dan Klender. Rudini Prawira Disastra, Anto Morawa, TPI Jakarta melaporkan. Seorang anggota Nurdin M. Top divonis 3,5 tahun penjara. Buruh PT Sinar Angkasa yang memproduksi lampu Cioda hingga siang tadi masih melakukan mogok kerja. Aksi ini menuntut penetapan kenaikan gaji sesuai UMK Surabaya. Buruh produsen lampu merek Cioda hanya duduk-duduk di sekitar pabrik. Buruh menuntut kenaikan upah sesuai upah minimum regional kota Surabaya sebesar Rp685.000.
Namun pihak manajemen PT Sinar Angkasa menolak tuntutan buruh sebab perusahaan merugi. Akibatnya hampir setengah dari 2.400 buruh masih digaji di bawah UMK. Saya minta tolong kita akan Terdakwa terorisme dari kelompok Nurdin M. Top divonis 3,5 tahun karena menyembunyikan pelaku terorisme Nurdin M. Top. Ia disalahkan karena tidak melapor ke polisi saat bertemu pelaku terorisme. Vonis Imam Bukhori di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih rendah dari tuntutan jaksa. Hakim Su Cahyo Padmo menyatakan Imam Bukhori terbukti bersalah menyembunyikan Nurdin M. Top di rumahnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Menurut Hakim, tindakan menyembunyikan gembong teroris dan tidak melaporkannya ke aparat keamanan dinilai telah membantu tindak pidana terorisme. Senin kemarin, rekan Imam Fatur Rahman juga divonis dengan hukuman yang sama dalam kasus yang sama pula. Pemirsa, Tintin Surtini, saksi korban pemerasan kasus korupsi PT Industri Sandang Nusantara, masih saja diancam melalui pesan singkat atau SMS. Tintin diminta tidak bersaksi pada sidang kasus AKP Suparman. Namanya orang ngatakan, ya kita kan berusaha untuk tidak puas. Ya udah, kalau saya mah nanti apa yang terjadi, saya terima kalau harus begitu dinyatakan tidak salah ya. Kita terima adanya, tapi yang penting uang saja kembali dulu cepat. Tidak punya uang bukan? Dalam lanjutan sidang kasus korupsi PT Industri Sandang Nusantara di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu, diperdengarkan rekaman pembicaraan antara terdakwa Ajun Komisaris Polisi Suparman dan Tintin Surtini pada 3 Maret 2006. Tintin meminta 430 juta rupiah yang diberikan kepada Suparman dikembalikan. Usai sidang, saksi Tintin menyatakan terus diteror melalui pesan singkat SMS. Bahkan SMS terakhir meminta saksi tidak hadir dalam sidang. Jika tidak, Tintin akan dijadikan tersangka. Penderitaan saya sudah cukup lama, dalam 2 tahun. Dokter menyatakan bahwa akibat saya sakit ini adalah akibat dari stres. Sakit apa itu? Tumor payudara. Dalam persidangan ini, majelis hakim menolak permohonan terdakwa AKP Suparman yang meminta Tintin ditahan. Berdasarkan pasal 108 KUHP, tidak ada alasan kuat majelis hakim menahan saksi. Heri Wibowo, Dedi Priyatna, TPI Jakarta melaporkan. Sesaat lagi kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana usaha TNI Angkatan Udara melawan sabotase pasukan asing. TNI Angkatan Udara berusaha menyelamatkan pangkalan militer dari sabotase pasukan asing. Operasi pasukan khusus TNI ini ditampilkan dalam latihan rutin tahunan di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan berikut laporannya. Pasukan payung yang diangkat 3 pesawat Hercules segera terjun mengamankan pangkalan yang dikuasai musuh. Pasukan pertama turun menggunakan parasut untuk serangan mendadak. Kehadiran pasukan payung ini didukung oleh pasukan yang turun dengan metode air landed. Pesawat hanya berhenti sebentar di landasan kemudian kembali mengudara. Komandan Wing 1 Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbang Asep Adang Supriyadi mengatakan, latihan ini selain untuk perang juga mengirim bantuan ke lokasi bencana. Profesionalisme dari masing awak-awak pesawat dalam rangka mengantisipasi apa perintah nanti dari komando atas yang akan dilaksanakan, itu adalah untuk tempur maupun untuk kegiatan-kegiatan lain. Yang ketiga, mengantisipasi sesuai dengan perintah komando atas. Apabila nanti terjadi bencana di luar Jakarta, segera akan dapat ditindaklanjuti. Pada latihan ini juga diperagakan evakuasi pasukan luka yang berguna pula untuk evakuasi di daerah bencana. Latihan rutin tahunan ini diikuti 478 personil TNI AU dan berlangsung selama 3 hari. Rahmat Effendi, Dede Hidayat, TPI Jakarta melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda yang ingin memberikan bantuan kepada korban bencana di tanah air, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda melalui TPI Peduli pada BCA Kantor Cabang Utama Wisma 46 di nomor rekening 319-302-8990, BRI di nomor rekening 020-601-000-592-304, dan BNI Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening 002-019-6985. Sampai di sini Lintas 5 kali ini. Laporan mengenai penanganan hukum kasus Lapindo dapat Anda ikuti dalam Lintas Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi seperti biasa, infotainment Zigzag segera hadir. Saya Sandra Dewi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.